mereka dua adalah pencetak gol paling subur sejauh ini bagi Indonesia. Ya, termasuk gol terakhir ya dari Ilham ke gawang Oman. Dan paling tidak kita mencatat ada 2 peluang Indonesia cukup menentang gawang Oman. Dan ini tentu menjadi catatan dari pelatih Oman ya. Kita tahu hasil di pertandingan pertama kedua tim beberapa hari lalu, meskipun Indonesia kalah, tapi paling tidak setelah tertinggal gol oleh Oman hanya berselang 6 menit ya. Ya, betul sekali. Ilhamuddin mampu menyamakan kedudukan, bahkan nyaris menyamakan kedudukan kalau sejak Evan Dimas mampu mengeksekusi tendangan penalti ya. Ini pertandingan yang benar-benar menguji strategi dari pelatih ya, karena sebelumnya mereka sudah bertemu di hari Rabu lalu. Betul. Kini mereka bertemu lagi dengan tentunya sudah memiliki catatan-catatan. Ya, Putu gede tadi ke belakang dia, Syahrul Kurniawan langsung ke depan, maksudnya kepada Maldini Pali, namun kita saksikan bola telah meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam saja untuk tuan rumah Oman. Ya, arsitek dari Oman tadi. Pelanggaran tampaknya dilakukan salah seorang pemain Indonesia, Indra Syafri. Saksikan Maldini Pali di sana, dan lagi-lagi pressing yang ketat dari pemain Oman membuat beberapa upaya dari Indonesia untuk membangun serangan kembali gagal. Lempar ke dalam kali ini, Putu gede, Syahrul ke belakang dia, Raffi Murdianto penjaga gawang, Hansa Muyama, Fatur. Kita belum melihat bagaimana akselerasi dan juga penetrasi dari seorang Fatur Rahman. Betul. Sementara di lapangan yang sama, Fatur harus berhadapan dengan pemain nomor punggung 10 dari Oman, Anjad Al-Alawi, pemain yang tadi di menit kelima sempat lepas dari perangkap offside. Ya, dan ini penting ya bagi pemain kelas timnas. Oh, kembali kita saksikan. Oh, sangat timpang. Iya. Namun cukup menusuk. Yang menarik adalah bagaimana bola crossing, Ya. lalu second ball-nya ya, tadi kontrol dari strikernya kurang sempurna, tetapi nomor 8 Marwan Al-Syabi kita lihat. Ini kan Ya, kontrol yang kurang sempurna dari striker. Tadi, Marwan, pemain yang mencetak 1 gol ke gawang Indonesia. Tapi ini adalah second ball ya, bola kedua yang lepas. Dan kita lihat di sana Hargianto yang miss, tidak memberikan sebuah gangguan. Namun masih belum lepas dari ancaman, kita saksikan tendangan sudut, namun masih mampu ditepis oleh Raffi Murdianto. Bukan sebuah pelanggaran. Indonesia hanya meninggalkan Mulus Hadining sendirian di sana. Lagi-lagi kehilangan bola. Praktis memang permainan masih didominasi oleh Oman, kita saksikan. Ya, ini kita lihat dukungan sepertinya dari KBRI ya, karena memang memberikan bantuan yang cukup positif juga. Ya, dibiarkan saja tadi oleh Hansa Muyama. Bola dikuasai penuh oleh Raffi Murdianto. Ada Maldini Pali di sana. Ya, ini kita lihat juga ini adalah tendangan bebas kedua ya, setelah di babak awal tadi, di menit-menit awal tadi. Jadi bagaimana barisan pertahanan kita merespon bola-bola mati seperti ini. Ya, ada kapten sebelasan Hasan Al-Saadi. Kita lihat tampaknya tengah bersiap-siap untuk mengeksekusi. Posisi Dia dari juga Raffi ya. mencetak 1 gol Oman ke gawang Indonesia. Posisi Raffi kita lihat di Ya, sana. membentur pagar betis dari pemain Indonesia. Dihalau saja bola. Jauh ke depan, kita Kombinasi. Kita lihat direbut Julfiandi. Ya, mudah sekali kehilangan bola, kita saksikan. Beberapa kali Julfiandi memang kerap melakukan kesalahan, baik salah umpan maupun kontrol bola yang kurang baik tadi. Ya, kecuali postur dan juga posisi dari Oman yang berani menekan, merepotkan, mengganggu pemain kita, saya pikir sejauh ini belum melihat ada individu yang menonjol di Oman. Yep. Kita lakukan pressing di sepertiga, tapi line garisnya sejauh mana ini juga bisa kita lihat. Ya, bukan sebuah pelanggaran tadi ketika kapten kesebelasan Hasan Al-Saadi terjatuh. Lemparan ke dalam justru untuk Indonesia, sementara kita saksikan para
warga Indonesia yang berada di Oman yang menyaksikan langsung di Stadion Sultan Qaboos di kota Muscat, Oman. Oh, kita saksikan bagaimana terlepas tadi Ilhamuddin. Terburu-buru. Iya. Sayang sekali kita saksikan Ilhamuddin padahal tidak terkawal dia. Posisi yang baik, dia dorong bola juga dengan kepala dengan baik, dia masuk ke area penalti, hanya memang ada ketergesa-gesaan ya. Kita lihat dia dorong bola dengan baik dan Ya, kepala. longgar sekali kita saksikan. Betul. Finishing, shooting yang masih melebar ya. Ini juga faktor ketenangan. Padahal sejauh ini salah satu tumpuan gol di Timnas U19 Betul. Ilhamuddin ya. Sejauh ini dari rangkaian Tur Nusantara Betul. kemarin hingga hari ini Ilhamuddin sudah 5 gol, Evan Dimas 6 gol. Sahrul langsung ke depan. Ya, kita lihat bukan sebuah solusi yang baik karena hampir sepanjang Tur Nusantara jarang sekali ya. Bola lambung dari belakang, long pass ke lini depan. Oh, Lagi-lagi kontrol kurang baik Hargi. Agak ragu-ragu tadi antara coba mengontrol bola lebih dulu ataupun langsung mengumpan. Kembali bola dikuasai oleh para pemain Oman. Kita lihat cukup berbahaya Anjat Al-Alawi di sana. Pemain yang sebenarnya tidak cukup memiliki postur tubuh yang tinggi namun memiliki kecepatan yang sangat baik sekali. Sementara kita saksikan Ilhamuddin. Kita nantikan dengan kecepatan Ilhamuddin. Buat tackling yang bersih tadi, mematahkan pergerakan dari seorang Ilhamuddin. yang menarik adalah bagaimana ada sebuah kesalahan dari Hargianto, Hansamu, lalu juga untung masih ada clearance dari Sahrul, tapi kemudian Evan yang sedikit membuka situasi tadi. Dia keluar dari tekanan lalu memberikan trupas yang baik kepada Ilhamuddin. Gagal tadi merebut bola. Belakang. Masih Oman menguasai bola. Juma Al-Habsi. Pemain yang tidak diturunkan di pertandingan pertama melawan Indonesia ketika Oman menang 2-1. Oh, pelanggaran kita saksikan tadi. Ya, Putu gede keras tadi melanggar pemain Oman, Basam Al-Salim. Ya, kita lihat bagaimana duel heading dari Hansamu. Kita lihat tengah kosong sehingga Putu gede yang coba ambil bola itu. Kembali Hargianto terlambat dalam transisi bertahannya. Jadi saya belum melihat penampilan yang begitu nyaman atau firm seperti sebelumnya dari Hargianto sepanjang 20 menit ini. Ya, satu tulisan dari PSSI mengenai kekalahan Indonesia 1-2 dari Oman di pertemuan pertama adalah faktor stamina, karena Indonesia memang cukup padat jadwal sebelum bertanding kemarin karena harus menjalani ibadah umroh. Bagaimana Anda melihat sampai dengan menit ini, Toel, mengenai kondisi para pemain? Ya, saya pikir sih tidak terlalu berbeda ya dalam hal kita lihat bagaimana kebugaran, bahwa faktor cuaca mempengaruhi. Ya, memang sangat panas. Kurang lebih dalam situasi di jam seperti ini sekitar 32 derajat, sehingga kemudian kemungkinan di menit ke-30 akan ada water break, dan itu memang aturan baru, concernnya adalah kepada kesehatan ya, agar tidak dehidrasi. Pertandingan sepak bola di temperatur yang begitu tinggi di atas 32 derajat, jelas harus ada semacam water break, istirahat sebentar. Ya, sementara kita saksikan pelanggaran tadi dilakukan terhadap Ilham oleh Hasan Al-Azmi. Ya, ini faktor belakang dari Oman. Saya pikir kenyamanan dalam pertandingan ini juga adalah faktor bagaimana mereka punya pengalaman jam terbang di level internasional ya, dan ini memang pertandingan yang dibutuhkan. Sentuhan kita lihat agak sedikit menurun dari persentase terbaik mereka ya. Tapi saya kira memang inilah esensi uji coba, di mana grafiknya memang harus terlihat dari lawan-lawan yang memang agak di bawah. Ya, setelah setara, mungkin nanti akan lebih tinggi dan turun lagi. Betul, setelah Tur Nusantara superior, saya pikir perlu mereka dibalikan kepada levelnya. Ya, sebentar kita saksikan sebuah ancaman Indonesia. Oh, sigap sekali tadi Bilal Al-Bulusi menangkap bola. Penjaga gawangnya sebenarnya tidak terlalu tinggi dari kubu Oman, namun mungkin memiliki refleks yang sangat baik. Sebentar kita saksikan kembali tekanan Anjat Al-Alawi, terburu-buru dia. Sebetulnya tidak oleh Raffi Mudianto. Tidak terlalu istimewa kita lihat, hanya mereka juga berani memberikan tekanan. Yap. Ilham harus turun ke depan menjemput bola, ke belakang menjemput bola. Kita saksikan
Sulit sekali. Pressing yang sangat ketat dilakukan oleh Hasan Al-Azmi. Ya, menarik memang melihat kontak fisik antara Ilham dengan pemain nomor punggung 13 Hasan Al-Azmi. Sejak menit awal memang terlihat dua pemain ini sering beradu kontak di sektor kanan Indonesia. Kita saksikan nyaris tadi membuat kesalahan pemain belakang Indonesia, Putu Gede. Pelanggaran dilakukan oleh Mukhlis. Gagal lagi Indonesia. Zuma Lapsi ke kiri dia. Langsung ke depan. Dihalau bola oleh Sarul Kurniawan. Lempar ke dalam untuk Oman. Oh, beruntung bukan sebuah pelanggaran tadi, terlihat cukup tinggi mengangkat kaki salah seorang pemain Indonesia. Sementara kita saksikan lagi-lagi terburu-buru melakukan umpan terobosan, maksudnya kepada Mulis yang terlihat belum terlalu siap tadi. Beruntung bola dibuang oleh pemain Oman, lempar ke dalam untuk Indonesia. Membentur kaki pemain lawan. Gagal lagi Indonesia membangun serangan. Oman kali ini baik sekali kita saksikan. Hansamu di sana cukup berbahaya, masih berkotak penalti. Sulit sekali. Kita lihat bagaimana Oman juga untuk menembus daerah pertahanan Indonesia. Tidak ada pemain Oman yang lain untuk menyambut bola. Kita saksikan gagal lagi. Nomor punggung 7 Almundar Rabia. Secara skill saya pikir mereka juga, artinya saya melihat Maldini Ilhamuddin malah punya skill dribbling yang sangat lebih baik. Tapi fisikal memang Oman tampaknya berusaha memaksimalkan kelebihan mereka, punya kelebihan postur, strength ya, fisikal. Tapi juga kita lihat duel 1 lawan 1, kita lihat Hansamu tadi coba tenang, dia coba tahan, dia coba persempit ruang. Oh, Hardi tadi kita saksikan terlalu tajam. Umpan kepada Maldini Pali maksudnya. Diberikan pada penjaga gawang Bilal Al-Bulusi. Lambat intercept Hansamu. Sarul tadi. Ilham. Kurang cepat dia tadi untuk merebut bola. Kembali. Bola dikuasai penuh oleh Oman. Ya, berani duel kita saksikan Hansamu. Namun ini situasi cukup berbahaya. Ada 3-4 pemain Oman di daerah Indonesia dan harus dilanggar. Beberapa kali memang lepas dari pengawalan pemain belakang Indonesia. Ada Fatur Oman di sana, juga Hansamu. Dan cukup keras tampaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap Abdullah Fawaz. Ya, masih berisi sakitan Abdullah Fawaz. Kita lihat berduel dengan Fatur Oman. Oh, Hansamu Yama tampaknya. Iya, sebetulnya Hansamu Yama tidak ada intention pelanggaran ya. Kita lihat arah bola pun sebetulnya terkena dari intercept dari Hansamu. Kita lihat bagaimana Hansamu mencuri bola dari pemain Oman ini ya, Abdullah Fawaz. Ini situasi yang cukup berbahaya saya kira, karena kalau melihat dari record pertandingan sebelumnya, kapten sebelasan Hasan Al-Saadi punya kemampuan untuk mengeksekusi bola-bola seperti ini dan dia mencetak gol dari titik seperti ini. Ya. Ya, kita lihat tadi kejauhan sudah coba mengatur letak bola Hasan Al-Saadi, sementara 2 pemain Oman di kotak penalti Indonesia. Inilah Abdullah Fawaz yang dijatuhkan oleh Hansamu Yama tadi. Ya, nomor punggung 2 Hasan Al-Saadi kita saksikan sudah bersiap-siap bersama dengan Anjat Al-Halawi. Siapa yang akan eksekusi tendangan bebas ini? Hasan sudah dilakukan tepat, memang mengarah kepada penjaga gawang Raffi Mudianto, namun tidak terlalu keras, tapi saja oleh Raffi. Tidak ingin mengambil resiko, kita saksikan. Ya, eksekusi yang akurat ya, kita lihat di tendangan bebas, artinya hati-hati pelanggaran di depan area penalti di level seperti ini, karena lawan punya kelebihan, punya keistimewaan. Beruntung kita lihat reboundnya juga tidak siap Oman. Lebar ke dalam di daerah pertahanan Indonesia, Hasan Al-Azmi sudah dilakukan membentur salah seorang Indonesia, Hansamu Yama di sana. Lagi bola meninggalkan lapangan, ancaman
Masih ditunjukkan Oman, kali ini lewat sepak pojok. Kita nantikan tendangan sudut dari Oman. Raffi Mudianto lagi-lagi keluar, sementara sebuah situasi cukup berbahaya. Rebound tadi sebenarnya, namun salah seorang pemain Indonesia Putu Gede tampaknya coba menghalau salah seorang pemain Oman untuk melakukan first time dari bola rebound. Pelanggaran. Tendangan bebas untuk Indonesia. Bola dikuasai penuh oleh penjaga gawang Raffi Mudianto. Maldini di sana. Julfiandi. Baik sekali Julfiandi di tengah. Argi cukup tenang dia. Kita berharap tentunya para pemain Indonesia di lini tengah bisa meminimalisir kesalahan. Sementara kita saksikan dua bola terjadi dalam para Johan Didin dengan salah seorang pemain belakang dari Oman. Masih sulit Johan untuk coba melewati tembok pertahanan dari Oman. Kita lihat ya, Ilham dengan kecepatannya berusaha masuk, tapi agak sempat dia tertahan karena melihat lawan juga coba antisipasi. Ya. Tidak mudah kita lihat duel 1 lawan 1 yang dihadapi oleh Ilham. Lepas tendangan sudut Indonesia, sebuah peluang kita saksikan, namun pelanggaran lebih dulu dilakukan pemain Indonesia tampaknya. Ya, kalau jeli memperhatikan sepanjang tur Nusantara, bola-bola mati sepak pojok seperti ini selalu tipikal ya. Evan mengarahkan bola ke rumah. Datang lagi. Pelanggaran lagi kita saksikan dilakukan oleh Putu Gede. Ini cukup berbahaya. Sudah satu kartu kuning dimiliki oleh Putu Gede. Iya, dan 2 kali intercept terlambat dilakukan oleh Putu Gede. Berbahaya karena sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning. Dan kita lihat pemain yang sama, nomor punggung 7 Almunda Rabia. Kerap kali memang dijatuhkan oleh pemain belakang Indonesia. Kita saksikan dalam tayangan ulang bagaimana upaya dari Putu Gede memang agak terlambat tadi untuk menutup atau mengganggu pergerakan dari Almunda Rabia. Raffi Mudianto lagi-lagi harus bekerja keras dia. Masih 0-0 Oman melawan Indonesia U19. Dan kita lihat kapten sebelasan Hasan Al-Sadi. Namun kali ini Anjak yang melakukan eksekusi tendangan bebas tadi. Argianto langsung ke depan. Mulis di sana. Kita saksikan dua bola. Maldini Bali tampaknya kita saksikan. Lemparan ke dalam. Evan Dimas tadi. Pendek saja kerjasama di tengah dengan Argianto. Julfiandi. Lebar tinggi kepada Fatur Rahman. Fatur baik sekali tadi sodoran kepada Ilham Udin. Masih Ilham, 1 lawan 1. Sebuah crossing. Masih membentur pemain belakang dari Oman. Dibiarkan saja bola oleh Fatur. Lempar ke dalam tim Indonesia. Lagi Ilham yang dituju. Namun sulit sekali. Ada 3 pemain Oman di sana. Oh, mampu mencuri bola Ilham. Kita saksikan. Masih Ilham. Sebuah posisi yang terlihat agak ragu tadi untuk melepaskan crossing ataupun mengembalikan bola kepada Fatur Rahman. Mudah saja dicuri bola oleh Anjat Al-Alawi. 40 menit yang cukup berat bagi Indonesia karena praktis permainan didominasi oleh tuan rumah Oman. Kembali ke dalam. Sudah dilakukan. Kita lihat bebas sekali bergerak di arah pertahanan Indonesia. Terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Ya, bola tidak kena tangan. Tendangan daun saja untuk Indonesia. Setelah bola tadi menyentuh kaki dari Hasan Al-Sadi. Samuel kali ini. 4 menit tersisa di waktu normal babak pertama. Indonesia masih kesulitan untuk menembus gawang dari Oman. Praktis hanya dua ruang yang cukup matang dan mengancam pertahanan Oman sampai saat ini. Kita saksikan perubahan posisi yang sudah dilakukan antara Maldini Pandi dengan Ilham Udin. Kita lihat bagaimana sebuah umpan kepada Argianto. Argianto tadi. Namun lagi bola hilang dari kaki Julfiandi. Ilham Udin di sana. Oh, baik kita saksikan. Kali Indonesia. Rapat sekali. Iya, kehilangan akal tadi saya pikir. Kombinasi pendek lalu kemudian Muklis Hadining ya. Coba melepaskan syuting tanpa ancang-ancang. Gagal tadi, Putu Gede untuk mengalah bola.
Sarul Kurniawan di sana. Masih Sarul coba mengganggu pergerakan lawan. Dan Putu Gede kita saksikan. Putu Gede pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning. Harus bekerja keras dia untuk menutup pergerakan dari para pemain Oman. Lalu Mundar latihan bergantian dengan Marwan Al-Siadi, dua pemain yang memang cukup berbahaya dari second line Oman. Dan kita saksikan bagaimana sebuah pelanggaran yang lagi dilakukan oleh Putu Gede. Tenang bebas, pendek saja. Indonesia sementara bola kuasa bola Indonesia ini kita saksikan Evan Dimas mau ke arah Indonesia ini. Kita lihat lagi di sana. Habis play kita saksikan dengan pemain Oman. Gagal lagi Indonesia, masih ada Abdullah Cuma di sana. Iya, bagaimana dari sodoran kepada Muklis Sadining ya, secara individu duel 1 lawan 1, Muklis Sadining gagal melewati pemain belakang Oman. Ya, beruntung wasit melihat Marwan menyentuh bola tadi sebelum meninggalkan lapangan dengan gawang lagi untuk Indonesia. Rati Modianto. Kembali bola meninggalkan lapangan, kali ini lempar ke bawah. Sudah dilakukan oleh Putu Gede. Sayang sekali tadi. Kurang baik dengan bola dari Evan Dimas. Bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Kali ini lempar ke bawah untuk Oman. Hasan. Kembali pada Hasan Al-Sadi. Baik sekali tadi. Para pemain Oman melakukan kerjasama 1-2 dan kita lihat. Lagi-lagi gagal. Bagaimana mereka sering kali kehilangan bola di daerah 16 meter Indonesia. Maldini Pali. Belum berhasil saya pikir. Ya, kita lihat bagaimana Abdullah Cuma sangat ketat adu sprint dengan Mulis saat sebuah upaya dari Langudin. Iya. Upaya yang memang secara logis harus dilakukan mengingat rapatnya pertahanan dari lawan. Ya, skill individu yang baik saya pikir ya. Dia melakukan cut inside ke dalam dan melepaskan dengan kaki kiri. Lepas bahwa syutingnya masih melebar, tetapi inisiatifnya bagaimana dia mengambil keputusan di situasi seperti itu, individual skillnya keluar dari Ilhamuddin. 1 menit di waktu normal. Kedudukan belum berubah, masih 0-0. Oman versus Indonesia U19. Lempar ke dalam tadi sudah dilakukan oleh Fatur Roman, maksudnya kepada Maldini Pali. Namun Indonesia berawal dari kesalahan pemain lawan, khususnya kiper dari Bilal Al-Bulusi di menit akhir babak pertama ini. Masih juga belum bisa dimanfaatkan untuk berbuat gol, namun kita nantikan apakah ini akan berbuat gol dari sepak pojok Indonesia. Evan Dimas di kejauhan tengah bersiap-siap. 3 pemain Indonesia di dalam kotak penalti, 4. Ya, harus keluar, harus coba menyambut sepak pojok dari Evan Dimas. Kita lihat, cukup berapa terlepas tadi. Namun sebuah pelanggaran, terjatuh tadi penjaga gawang Bilal Al-Bulusi. Berduel dia dengan Mulis Sendiri ya. Julfiandi kita lihat melebar, Fatur Rahman. Ilham. Julfiandi. Cukup menonjol ya penampilan Ilham dan Evan Dimas sejauh ini di timnas Indonesia. Ya, sebaliknya saya melihat ada penurunan performa dari Hargianto maupun Julfiandi di tengah ya Pak. Iya, tidak semenonjol biasanya lah paling tidak. Faktornya karena faktor bermain di level internasional juga kualitas lawan. Maldini lebih baik di babak kedua ini dibandingkan babak pertama saya lihat. Ya, Evan Dimas. Ada Maldini Pali di sana. Gagal lagi Evan Dimas. Padahal kita lihat bagaimana Mulis Sadining coba menanti umpan dari Evan Dimas tadi. Ya, kita lihat bagaimana berhasil merebut bola lalu transisi build up sekarang Oman. Serangan balik. Putu Gede. Kita lihat Marwan di sana. Coba melewati Putu Gede namun gagal melewati Sarul Kurniawan. Ya, kita lihat pas kali ini. Mulis Sadining. Masih Mulis. Skill individu yang sangat baik. Kita saksikan sebuah umpan crossing. Sayang sekali lagi. Kita lihat bagaimana akurasi umpan pun juga terlihat lemah dari para pemain Indonesia. Ya, sebetulnya individunya sudah bagus 1 lawan 1-nya ya, melewati lawan. Tetapi kemudian step akhirnya, fase akhirnya ketika dia mencoba memberikan crossing justru masih jauh dari harapan ya, tidak akurat. Ini dia 1 lawan 1. Oke, akselerasi bagus, melewati lawan. Crossing. Gagal. Betul. Tidak mengarah pada sasaran. Maksudnya ada Ilhamuddin di sana. Ya, terlepas dari penampilan Indonesia, Oman paling tidak. Kita saksikan Evan Dimas. Terlepas kita saksikan. Bukan sebuah. Ya, lepas dari kangkat offside tadi sebagian. Kita lihat apa keputusan dari wasit dan ya,
mengunduh titik penalti, sebuah keuntungan untuk Indonesia. Setelah lebih dulu tadi, salah seorang pemain Indonesia lolos dari perangkap offside. Sebuah gebrakan yang menarik sebetulnya adalah bagaimana Ilham Udin tadi menerima umpan jauh, lalu secara individu hanya dikepung oleh 3 orang, jadi kemudian gagal. Sontekannya mengarah kepada Muklis Hadining tadi, lalu ada handsball pemain belakang dari Oman. Fatur Rahman kita lihat akan coba ambil eksekusi, bukan lagi Evan Dimas seperti pertandingan hari Rabu. Ya. Kita lihat Fatur Rahman bek kiri ya. Di sini ada duel, kita lihat perebutan bola kemelut. Mulis di sana. Bola dianggap handsball oleh wasit. Betul. Ya. Ya, sebuah situasi negatif untuk Oman langsung disambut dengan pergantian pemain, masuk Muad Al-Kalbi, nomor punggung 3. Dan ini tentu sebuah upaya kedua dari Evan Dimas. Setelah di pertandingan pertama dia juga... Ini Fatur Rahman ini. Oh, Fatur Rahman ya? Ya, Evan Dimas di pertandingan pertama gagal ya? eksekusi. Kali ini eksekutor diambil oleh Fatur Rahman. Bek kiri, kita lihat dengan kaki kiri kah? Agak sulit memang melihat seragam di kepala mereka. Ya, Fatur Rahman, wingback kiri Indonesia. Kaki kanan. Pemain yang memiliki kemampuan dengan 2 kaki dan mampu mengejar penjaga gawang 2 halus untuk merubah kedudukan menjadi 1-0 Indonesia saat ini untuk atas Oman U19. Iya, sebuah eksekusi yang baik ya, tenang, jitu, power dan juga akurat. Kita lihat ke pojok kiri dari gawang Oman. Sebuah kegembiraan fans, supporter timnas Indonesia kita lihat di Oman, kota Muscat. Warga Indonesia dari KBRI ya. Ya, ini juga turut berpartisipasi mereka ya. Kabar yang diterima bagaimana kebutuhan AIS itu dilakukan oleh KBRI. Ya, menarik memang melihat sosok dari Fatur Rahman sendiri, pemain yang kerap beroperasi dari kiri, namun kita lihat bagaimana kemampuannya dengan kaki kanan, bahkan di posisi seperti ini ya. Dengan beban mental yang cukup tinggi, tendangan penalti, dia justru mengeksekusi dengan kaki kanan, bro. Betul sekali. Indonesia U19 1, Oman U19 0. Sebuah situasi yang cukup menarik tentunya, mengingat tuan rumah sudah tertinggal kali ini. Betul. 0-1. Ketika membiarkan Oman terus menekan. Kita saksikan terlepas. Kali ini. Sayang sekali tadi.